A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u inshaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita pelajari dulu ayat 1 dan 2. Idzas sama'u, ketika langit, insyaqqat, terbelah. Kata insyaqqat dari kata syaqqa. Syaqqa itu artinya membelah, transitif, membelah. Tapi kalau ditambah dengan hamzah dan nun dan ditasdid huruf yang keduanya menjadi mohon maaf, ditambah hamzah dan nun di depan, insyaqqa menjadi intransitif, berarti terbelah. Membelah, orang melakukan pembelahan, ada objeknya yang dibelah. Tapi kalau terbelah, kalau itu berupa benda, kayu misalnya, kayunya terbelah, tidak ada objeknya. Karena sama dianggap perempuan, maka ditambah dengan tak mati, insyaqqat. Wa adzinat li rabbiha, dan langit itu mengizinkan kepada Tuhannya. Kok istilahnya mengizinkan? Artinya nurut, tunduk patuh kepada Allah. Ya disuruh terbelah, ya saya terbelah. Jadi terbelahnya itu bukan kehendak sendiri, tapi dikehendaki oleh Allah dan dia nurut. Wa huqqat, dan memang seharusnya dia nurut. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa Allah menciptakan alam raya ini yang wadahnya berupa langit dan bumi. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa langit dan bumi itu tunduk patuh kepada Allah. Diperintah apapun mereka, apapun yang ada di langit dan bumi pasti tunduk. Saya sering memberikan contoh gravitasi, begitu kita lepas dia mesti jatuh ke bawah, itu tunduk kepada Allah. Batu yang menggelinding dari atas bukit atau gunung menggelinding ke bawah, tanah longsor dan sebagainya, itu terjadi karena tunduk patuh kepada hukumnya Allah. Ketundukan itu sudah dinyatakan oleh langit dan bumi sendiri ketika Allah menciptakan mereka. Bisa kita baca misalnya di surat Fussilat. Surat Fussilat ayat 11. Allah berfirman, di sini tidak ada, mohon maaf. Thumma stawa ila as-samaa'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha. Kemudian Allah menyempurnakan penciptaan langit yang pada saat itu berupa kabut. Lalu Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, itiya taw'an aw karha, datanglah kamu berdua, langit dan bumi, baik secara sukarela ataupun secara terpaksa. Terpaksa atau tidak, kamu harus tunduk patuh. Dan mereka menjawab, qalata ataina ta'i'in. Mereka berdua menjawab, kami datang dengan sukarela, dengan taat, patuh. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu sudah tunduk patuh kepada Allah. Artinya kita tinggal di arena, di alam raya yang lingkungan kita itu sudah tunduk patuh kepada Allah. Kalau kita tinggal di suatu daerah, suatu lingkungan yang semuanya itu tunduk patuh kepada Allah, kita tidak mau tunduk kepada Allah, kita hancur. Karena kita melawan arus. Nah, itu pelajaran yang kita perlu ambil, bahwa langit dan bumi dan seisinya itu semuanya sudah tunduk patuh kepada Allah,
tunduk kepada sunnatullah, tunduk kepada hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Maka dikatakan wa adzinat lirabbiha wa huqqat. Mereka patuh kepada Tuhannya, dan memang semestinya langit itu patuh kepada Allah, karena memang mulai dari awal seperti itu. Maka ketika langit itu terbelahnya itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena diperintah oleh Allah. Kenapa bisa terbelah? Sekarang ini langit ini berkembang, makin luas. Langit itu tempat di dalamnya ada planet-planet. Planet itu terkumpul beberapa kelompok-kelompok yang kita sering menyebut galaksi. Jumlah galaksinya banyak, dan kalau kita pelajari dari orang-orang yang menekuni mengenai astronomi, mereka mengatakan bahwa galaksi satu dengan galaksi yang lain dari waktu ke waktu makin menjauh. Kenapa bisa makin menjauh? Kalau kita misalnya, kalau teori Big Bang itu benar, maka Allah menciptakan langit dan bumi itu mulai dengan pembelahan. Pembelahan itu menyebabkan ledakan. Ledakan itu melemparkan energi panas yang kemudian energi ini berubah menjadi materi karena mengalami pendinginan yang mendadak. Nah, materi-materi itu adalah planet-planet. Karena didorong oleh ledakan yang dahsyat, dorongan itu masih berlangsung sampai sekarang. Jadi planet-planet, galaksi-galaksi itu makin hari makin menjauh. Kalau asalnya dari satu titik yang sama, maka ketika makin jauh perjalanannya, jarak antara satu dengan yang lain itu juga makin jauh. Suatu saat akan dihentikan perjalanan itu. Kenapa berhenti? Ya, kira-kira energi atau daya lemparan dari ledakan dahsyat tadi sudah habis. Karena sudah habis, maka perluasan ini menjadi terhenti. Dan kemudian karena planet-planet itu semuanya berasal dari satu yang sama, maka mereka kembali berkumpul akan bergabung. Seperti firman Allah, wa jumi'asy syamsu wal qamar. Matahari dan bulan akan digabung. Matahari itu inti daripada galaksi. Kemudian satu matahari itu mempunyai planet-planet. Planet-planet itu di antara mereka ada yang mempunyai satelit seperti kita bulan. Nah, Allah menyebut semua matahari, semua satelit itu akan bergabung. Nah, ketika bergabung itu kan berarti mengalami penyempitan ruang. Ruang yang sekarang ini makin melebar, suatu saat terhenti, kemudian akan menyempit kembali. Menyempit atau contraction ini Allah menyebutnya melipat. Yauma natwis sama, pada hari kami menggulung langit. Katayyis sijil lil kutub, bagaikan gulungan lembaran kitab. Jadi kalau ini kertas, ini lembaran kitab digulung. Tentu tidak persis seperti ini, karena kita tidak bisa melihat langit, maka kita tidak bisa membayangkan. Lalu Allah memberikan gambaran berupa lembaran kertas atau buku. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami memulai dulu, kemudian kami balikkan. Jadi mulai dari mereka bersatu, mereka lalu terbelah, terpencar, berawal dari satu, kemudian menjadi banyak dan menjauh, nanti akan kembali lagi, akan reverse kembali. Wa'dan alaina, itu janji kami.
Inna kunna fa'ilin, pasti kami akan melaksanakannya. Nah, ini kita ambil pelajaran-pelajaran bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi kuat, nanti akan kembali ke lemah lagi. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari satu titik, kemudian mengalami perjalanan dari titik lain, dan nanti kembali ke titik yang asal. Ya. Kita diciptakan berasal dari Allah, kemudian kita dilepas di bumi ini. Coba kamu ke bumi sana, aku ingin melihat sepak terjangmu. Sepak terjangmu kayak apa? Kamu ditaruh di bumi, kamu bergaul dengan teman-teman, kamu bergaul dengan saudara-saudaramu. Apa yang kamu lakukan terhadap saudara-saudaramu? Terus setelah dilepas, ditarik kembali, bergabung di satu tempat yang disebut padang mahsyar. Kita lanjutkan. Wansyaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Langit itu terbelah karena pada saat itu langit itu rapuh. Ya, rapuh. Karena ya kita melihatnya langit ini rapuh apa kuat. Kalau kita melihat langit ini sebagaikan atap tetapi tanpa tiang, seperti kesannya kuat. Tapi langit itu bisa memekar, kemudian bisa mengempis kembali. Nah, itu menunjukkan bahwa langit itu saat itu menjadi rapuh. Kemudian karena ada penyempitan dan langit itu ruang yang di dalamnya itu ada materi-materi atau ada benda-benda yang ada di situ, antara lain gas dan sebagainya. Karena mengalami pemadatan kembali, maka bisa terjadi ledakan-ledakan. Fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Ketika langit itu terbelah, maka langit itu bagaikan wardah. Wardah itu bunga mawar. Ada warna merah, merah-merahnya ini api. Kadihan seperti kilapan minyak. Kilapan minyak ini kalau kita lihat orang-orang yang suka bermain api untuk menarik perhatian orang supaya ditonton. Orang membawa obor api, kemudian dia mengambil air, minyak tanah atau minyak atau bensin, dipakai ya seperti kumur begitu, disemprotkan. Nah, ketika disemprotkan ke obor ini, maka terjadilah pembakaran minyak ini seperti mawar merah. Nah, itu gambaran seperti itu, tetapi ini besar sekali. Fakanat wardatan kaddihan, menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Habis itu lenyap langit karena materi-materi tadi asalnya satu kumpulan langit dan bumi, kemudian terbelah. Nanti ketika terkumpul kembali, dia akan menjadi hilang. Kok bisa begitu? Logika matematika bahwa nol itu bisa dibelah. Dibelah menjadi, misalnya saya ambil angka acak saja, plus 5 dan minus 5. Plus 1 juta, minus 1 juta. Kalau plus dan minus ini jumlahnya sama, digabung, maka jumlahnya menjadi 0. Jadi kita terbiasa dulu waktu diajari matematika sederhana, plus dan minus digabung menjadi 0. Kita tidak terbiasa, kok bisa menjadi banyak itu bagaimana? Asalnya 0. Jadi 0 dibelah menjadi banyak, tapi jumlah plus dan minus akan sama. Karena plus minus itu sama, ini berarti seimbang, dan Allah akan menjaga keseimbangan itu.
keseimbangan ini dijaga terus oleh Allah. Misalnya kalau ada awan berdekatan antara satu awan dengan yang lain, maka muatan listriknya itu akan terjaga keseimbangan. Kalau yang satu terlalu banyak plus, yang satu kurang minusnya, maka akan terjadi lompatan. Nah, lompatan ini yang kita sebut lompatan listrik, yang kita menyebutnya kilat. Ya, kita menyebutnya kilat. Itu dalam rangka menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu taat kepada Allah. Kalau alam raya ini seimbang, maka kita harus menjaga keseimbangan kita. Jumlah energi yang kita makan dan energi yang kita keluarkan dalam satu hari kita jaga seimbang. Kalau terlalu banyak masuk, kurang keluarnya, maka kita menjadi terlalu gemuk dan sebagainya. Begitu pula atmosfer. Atmosfer itu menerima sinar matahari. Sinar itu energi masuk ke atmosfer, nanti dikembalikan lagi keluar. Jumlah energi yang masuk dan keluar dari atmosfer selalu sama. Karena kalau tidak sama, nanti bumi ini makin panas atau makin dingin, kita nggak bisa hidup. Ya. Oleh Allah dijaga keseimbangannya itu. Nah, ketika materi-materi ini berkumpul, nanti menjadi nol kembali, lenyap. Planetnya tidak ada, langitnya tidak ada. Kushitat itu artinya dilenyapkan. Saat itu lalu malaikat pada turun, malaikat yang bertugas. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Pada hari langit terbelah, pecah, terus mengeluarkan kabut putih. Nah, kabut putih ini bisa juga berupa asap karena kebakaran tadi. Dan para malaikat itu diperintah oleh Allah untuk turun mengurusi tugas-tugas mereka. Antara lain tugasnya itu menghidupkan kembali manusia yang sudah meninggal dunia, tetapi mereka harus dipindahkan ke bumi yang lain. Ya. Demikian itu langit. Masih bisa kita lanjutkan 3-5. Ini senada. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan ketika bumi muddat, diratakan. Madda yamuddu itu artinya memanjangkan. Bumi sekarang ini naik turun karena ada bukit, ada gunung, ada jurang. Dan nanti dibuat oleh Allah rata. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ratanya bagaimana? Apakah gunung itu dirobohkan kemudian menjadi rata, atau gunungnya disingkirkan? Yang terjadi wa alqat ma fiha, bumi itu melemparkan apa-apa yang ada di permukaannya, wa takhallat, sehingga bumi itu menjadi kosong. Jadi gunung-gunung itu akan berterbangan, apalagi pohon, apalagi barang-barang yang ada di sana, batu-batu. Nah, itu bisa kita baca di Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Wa adzinat li rabbiha, bumi melakukan itu karena taat kepada Tuhannya, dan memang harus taat. Ini seperti yang kita baca tadi dari surat Fussilat. Gunung-gunung berhamburan, ini kita baca di Al-Qari'ah, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu kelihatan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kok bisa terbang gitu? Iya, karena planet satu dengan planet lain itu berdekatan. Kita sekarang ini bisa dengan nyaman
berdiri, berjalan, duduk-duduk di muka bumi karena gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi matahari sehingga kita bisa menginjak sini. Tapi kalau nanti makin mendekat, matahari gravitasinya menjadi lebih kuat daripada bumi. Ya, kalau kita mau melihat gravitasi bumi, kemudian matahari dan bulan, kalau ada matahari dan ada bulan purnama di atas kita, maka laut akan terjadi pasang. Permukaan laut itu naik. Kenapa naik? Ketarik gravitasi matahari dan bulan. Nah, ini ketika planet-planet ini mendekat, terutama matahari, maka gunung-gunung itu lebih ketarik ke matahari. Kita melihatnya berhamburan. Wah, kok bisa? Ya, berhamburannya itu seperti barang yang ringan, yaitu bulu-bulu yang bertebaran, yang dihambur-hamburkan. Wa ukhrijatil ardu athqalaha, bukan hanya yang di permukaan, yang ada di dalam pun juga dikeluarkan, termasuk orang-orang yang dikubur itu kan sudah ditanam, bongkar, lepas itu. Wa idzal qubur bu'thirat, kemudian kuburan itu dikeluarkan dan berhamburan. Kenapa seperti itu? Ya, semuanya itu karena taat kepada Allah. Memang sudah waktunya bumi langit akan dihancurkan. Waktu manusia itu masih bisa melihat kiri kanan, mereka bertanya, wa qalal insanu malaha, kenapa sih bumi kok bisa begini? Kok gunung-gunung itu bisa berterbangan batu-batunya dan sebagainya. Malaha, apa yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi itu menceritakan tentang apa yang terjadi pada dia. Cerita ini bisa dalam bentuk bahasa manusia, bisa dalam bentuk action, ya, tindakan. Itu kan seperti body language. Bi anna rabbaka auhalaha, ya, mereka mengatakan bahwa aku melakukan ini karena diperintah oleh Allah. Nah, perlu kita ambil pelajaran bahwa kita hidup ini akan mengalami kejadian-kejadian seperti alam raya ini, mulai dari tidak ada menjadi ada, dari lemah menjadi kuat, nanti akan kembali menjadi tidak ada lagi, menjadi lemah lagi. Terus kita sebenarnya diizinkan oleh Allah untuk tinggal di bumi ini, untuk dilihat oleh Allah kiprah kita. Kita berbuat apa? Apakah kita manusia yang punya akal itu berbuat sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Manusia diberi rizki oleh Allah. Rizki itu untuk bekal hidup. Hidup ini untuk mengabdi kepada Allah. Apakah manusia ini benar-benar ketika diberi rizki, rizkinya itu dipakai untuk bekal taat kepada Allah, atau malah untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Allah? Oleh karena itu kita mesti menyadari bahwa someday, suatu saat kita akan ditarik kembali, diminta kembali untuk menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perilaku kita. Itu nanti akan kita pelajari di ayat-ayat berikutnya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sadarilah bahwa kamu semuanya ini masing-masing itu bekerja keras. Dan ketahuilah, kamu melakukan apapun, kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Pasti akan bertemu dengan Allah. Kerja keras. Kamu mau mencuri, emangnya mencuri itu tidak harus kerja keras? Mau membunuh orang, bukankah membunuh orang itu juga harus bekerja keras? Sama-sama bekerja keras. Kenapa tidak memilih pergi ke masjid saja, sholat saja, yang ada hasilnya? Sama-sama mengeluarkan duit,
duit itu dipakai untuk kegiatan yang habis itu hilang, tidak ada nilainya, atau kita gunakan untuk membeli atau untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di jalan Allah. Nah, yang akan menolong kita adalah harta yang kita belanjakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengabdi kepada Allah. Di luar itu tidak ada manfaatnya. Maka kita mesti milih-milih kegiatan yang bisa kita petik nanti hasilnya di akhirat.